Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tahap-tahap penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Naili Karomah. Saya Siva Melani Agustin. Saya Diana Balkis. Saya Denny Aristiawan. Tahap-tahap penelitian. 1. Penyusun rancangan penelitian. 2. Pelaksanaan penelitian. 3. Penyusun laporan penelitian. 4. Mempresentasikan laporan penelitian. 5. Publikasi laporan penelitian. Penyusun rancangan penelitian. A. Menentukan masalah atau topik yang akan diteliti. Masalah yang diteliti adalah masalah yang dapat memotivasi seseorang untuk segera melaksanakan penelitian. Dalam menentukan topik penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut. 1. Topik penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. 2. Topik yang dipilih haruslah topik yang bisa diteliti oleh peneliti. 3. Data cukup tersedia. Dan 4. Topik memiliki kegunaan praktis, bermanfaat, dan penting untuk diteliti. B. Melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan untuk mencari informasi-informasi yang diperlukan peneliti agar masalahnya menjadi jelas. Dalam melakukan studi pendahuluan, ada 3 sumber pengumpulan informasi yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. 1. Tulisan atau paper, yaitu dokumen, buku, majalah, atau bahan tertulis lainnya. Studi ini juga disebut studi kepustakaan. 2. Manusia atau person, yaitu narasumber atau para ahli. Dan 3. Tempat atau place, yaitu tempat, lokasi, atau benda yang berada di tempat penelitian. C. Merumuskan latar belakang masalah. Peneliti harus mengemukakan alasan dipilihnya suatu masalah atau topik yang akan dijadikan bahan penelitian. Dalam menentukan suatu masalah, hal yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana urgensi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, serta aspek kepraktisan seperti fakta dan data yang dapat diperoleh, dana, dan tenaga. D. Merumuskan masalah penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang berfungsi sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan karena hal-hal yang ingin dijawab melalui penelitian. Selain itu, pertanyaan penelitian menjadi rambu-rambu sehingga penelitian dapat terfokus. Seorang peneliti sebaiknya merancang pertanyaan penelitian tidak lebih dari 3 pertanyaan. E. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan masalah dalam bentuk kalimat pernyataan. Adapun manfaat penelitian merupakan kegunaan nyata dari hasil yang akan dicapai melalui sebuah penelitian. F. Menentukan landasan teori. Landasan teori adalah dasar teoritas bagi peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Seorang peneliti harus membaca berbagai bacaan yang relevan dengan penelitian, mulai dari konsep-konsep tentang variabel penelitian hingga metodologi penelitian, seperti jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Bacaan-bacaan tersebut akan sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian dengan benar. G. Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah kemungkinan jawaban atas masalah penelitian. Ciri-ciri sebuah hipotesis yang baik adalah sebagai berikut. 1. Bisa diterima dengan akal sehat. 2. Menyatakan hubungan antar variabel penelitian. 3. Dapat diuji. 4. Dinyatakan secara singkat dan dalam bentuk kalimat pernyataan. 5. Konsisten dengan teori dan fakta yang telah dibangun. H. Menyusun metodologi penelitian. Memiliki 4 bagian inti, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analis data, dan unit analisis. 2. Pelaksanaan penelitian. Di dalam pelaksanaan penelitian terdapat beberapa langkah-langkah. A. Menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian sangat tergantung pada jenis dan dari mana data diperoleh. Nah, data-data sendiri terdapat berbagai jenis. Yang pertama ada dari cara perolehannya, ada data primer dan data sekunder. Lalu yang kedua ada dari sifatnya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Lalu ada dari sumbernya, ada data internal dan data eksternal. B. Mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.
Nah, ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk kita mencari data. Yang pertama, survei. Survei adalah metode pengumpulan data dan informasi dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. 2. Wawancara. Wawancara adalah metode mengumpulkan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dibedakan menjadi 2. Ada wawancara tidak berstruktur dan wawancara berstruktur. 3. Observasi. Observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Observasi juga bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan. Observasi dibedakan menjadi 2. Ada observasi partisipasi, yaitu peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang sedang diamatinya. Lalu ada observasi simulasi. Observasi simulasi, yaitu peneliti diharapkan dapat mensimulasikan keinginannya kepada responden. 4. Diskusi kelompok terumpun. Diskusi kelompok terumpun adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebuah forum diskusi dengan tema-tema yang telah dipersiapkan oleh peneliti sejak awal. 5. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti. C. Analisis data. Dari yang tadi telah saya jelaskan, data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Dari 2 data tersebut, ada perbedaan proses pengolahan dan analisis data. 1. Pengolahan dan analisis data pada penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, analisis data pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode statistik. 2. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, pengolahan data dilakukan dengan metode non-statistik. Di sini juga dibedakan 4 pengolahan data. Yang pertama ada pengolahan data sesuai dengan tema. Yang kedua ada pengolahan data sesuai dengan konteks. Yang ketiga ada penyajian data dalam bentuk narasi. Yang keempat ada penginterpretasian data. D. Menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari seluruh hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Dalam menarik kesimpulan, peneliti dapat menggunakan logika deduktif dan induktif. Kesimpulan biasanya juga diikuti dengan saran. Saran sendiri adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. 3. Penyusunan laporan penelitian. Membuat laporan penelitian adalah proses menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan. A. Bagian pendahuluan. Dalam bagian ini, peneliti menjelaskan sistematika penulisan agar pembaca dapat diajak mempelajari garis besar isi laporan, penelitian, dan mengikuti laporan tersebut dengan mudah. Bagian ini terdiri atas beberapa subbagian berikut. Yang pertama, halaman judul. Halaman ini mencantumkan judul penelitian, penyusunan, nama lembaga, nama tempat, dan tahun penyusunan. 2. Kata pengantar. Dalam kata pengantar diuraikan tujuan penelitian, masalah yang dihadapi, siapa yang memberi sponsor, dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan. 3. Daftar isi. Daftar isi menunjukkan bagian-bagian dari laporan sehingga hubungan antara satu bagian dan bagian lainnya dapat dilihat. Tiap-tiap bab atau subbab yang dicantumkan dengan jelas sesuai dengan urutan dalam nomor halamannya. Demikian pula lampiran-lampiran. 4. Daftar tabel, gambar, dan grafik. Daftar ini membuat judul-judul tabel, gambar, dan grafik yang ada dalam laporan tersebut. Daftar ini disusun berurutan sesuai nomor pada tiap tabel, gambar, dan grafik. B. Isi laporan. Bagian ini meliputi bab-bab berikut. 1. Bab pendahuluan. Bagian ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian secara umum, dan kegunaan penelitian. 2. Bab kerangka teoretis
atau tinjauan pustaka. Bab ini berisi pengkajian teori yang dipergunakan, pembahasan penelitian, penyusunan kerangka berpikir, dan perumusan hipotesis. 3. Bab metodologi penelitian. Bab ini menerangkan tentang tujuan penelitian secara operasional, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, dan jenis penelitian. 4. Bab hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan inti laporan penelitian yang ingin diketahui oleh pembaca. Instrumen penelitian dan proses pengumpulan data, teknik analisis, kesimpulan analisis data, penafsiran kesimpulan analisis data, dan kesimpulan pengujian hipotesis. 5. Bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dibuat singkat, padat, dan jelas. Adapun saran hendaknya dibuat untuk implikasi teoritis, praktis, dan kegunaan bagi peneliti lanjut. C. Bagian penutup. Bagian penutup meliputi bahan-bahan penunjang seperti berikut. 1. Daftar pusaka. Pada bagian ini disebutkan semua buku sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam penulisan dan pelaksanaan penelitian. Hal-hal yang perlu dikemukakan adalah nama penulis, tahun penerbit, judul buku, tempat penerbitan, dan nama penerbit. 2. Lampiran. Lampiran membuat hal-hal yang perlu diketahui pembaca, meliputi format kuesioner, wawancara, atau pengamatan, dan dokumen penting seperti foto atau naskah tertentu. Yang ketiga, indeks. Bagian ini berisi daftar kata, istilah, atau nama yang ada di dalam laporan. Indeks biasanya disusun menurut abjad. 4. Mempresentasikan laporan penelitian. Tujuan dari kegiatan diskusi adalah untuk memperkuat isi laporan sebelum laporan hasil penelitian dipresentasikan kepada kalangan yang lebih luas melalui kegiatan publikasi. Pada umumnya terdapat 3 jenis diskusi. Diskusi panel, simposium, seminar. Sebelum menyajikan sebuah presentasi, terlebih dahulu Anda harus mempersiapkan beberapa hal berikut. A. Mengetahui tujuan presentasi. B. Mengetahui waktu yang disediakan. C. Menjaga mental agar tidak gugup saat presentasi. D. Memeriksa lokasi dan peralatan presentasi. Saat melaksanakan presentasi, presentator harus memperhatikan teknik presentasi berikut. 1. Menciptakan suasana yang santai tetapi tetap serius. 2. Menjaga kontak mata dengan peserta diskusi. 3. Memberikan penekanan pada kata kunci yang dianggap penting. 4. Melontarkan pertanyaan untuk memancing partisipasi peserta diskusi. 5. Memberikan waktu bagi peserta diskusi untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan. Setelah melakukan presentasi, lakukan evaluasi, baca dan periksa kembali catatan mengenai saran dan kritik dari presentasi diskusi. Berdasarkan saran kritik tersebut, Anda dapat melakukan perbaikan laporan hasil penelitian Anda. 5. Publikasi laporan penelitian. Mempublikasikan laporan hasil penelitian adalah kegiatan yang penting dalam rangkaian proses penelitian sosial. Dalam publikasi laporan penelitian ada beberapa pertimbangan etika yang harus diperhatikan penelitian. Maylor dan Blackmon 2005 mengatakan bahwa dalam publikasi hasil penelitian hendaknya mempertimbangkan beberapa etika berikut. A. Menjaga privasi subjek penelitian dengan tidak mempublikasikan informasi pribadi dan rahasia. B. Data dan hasil analisis penelitian dipublikasikan dengan jujur. C. Berhati-hati dan teliti dalam menganalisis data untuk menjaga kualitas hasil penelitian. Publikasi laporan hasil penelitian dapat dilakukan melalui berbagai media, yaitu media cetak dan media elektronik. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang tahap-tahap penelitian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.